Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alfiando dari Himatika ITS. Akan menjelaskan mengenai bab fungsi. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini? Nah, kita akan membahas mengenai 4 topik bahasan. Yang pertama adalah definisi dan fungsi, operasi, grafik, serta inverse dari fungsi. Selanjutnya, kita bisa mulai dari bab pertama, yaitu mengenai definisi serta notasi daripada fungsi itu. Nah, di sini kita punya bahwa dijelaskan fungsi adalah himpunan semua pasangan terurut atau hasil kali kartesian dan dua himpunan A dan B dengan notasi seperti berikut, yaitu A cross B sama dengan X, Y, di mana X dan Y itu adalah suatu pasangan, di mana X elemen A dan Y elemen B. Nah, kita punya penjelasan di sini, di mana fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke B itu memiliki aturan di mana memasangkan setiap anggota daripada A dengan tepat satu anggota B. Atau dalam bentuk aljabarnya ditulis sebagai Y sama dengan Fx, di mana X adalah keubah bebas dan Y adalah keubah tak bebas atau keubah bergantung, di mana nilai Y bergantung pada nilai X dari A. Nah, dalam fungsi itu sendiri terdapat domain dan ring atau domain dan kodomain, di mana domain adalah fungsi awal atau daerah awal, sedangkan ring atau kodomain itu adalah daerah hasil. Nah, ini adalah contoh paling sederhana bagaimana fungsi itu didefinisikan, yaitu sebagai bentuk pemetaan dari dua buah himpunan. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke macam-macam fungsi. Di sini kita punya 3 macam fungsi atau pemetaan, yaitu fungsi subjektif, lalu fungsi injektif, dan fungsi bijektif. Nah, apa beda dari ketiga fungsi ini? Yang pertama dari fungsi subjektif. Fungsi subjektif di sini bisa dijelaskan atau memiliki nama lain, yaitu fungsi pada, di mana setiap nilai pada daerah awal atau dari domain selalu memiliki pasangan di daerah hasil. Akan tetapi tidak selalu satu-satu. Sebagai contoh, di sini kita punya A1 dan A2. Atau dalam notasi bisa kita tuliskan F A1 itu sama dengan B1 dan FA2 sama dengan B2 juga. Sehingga meskipun setiap elemen dari A memiliki pasangan, tetapi tidak semuanya pada daerah hasil memiliki pasangan, sehingga disebut sebagai fungsi objektif. Nah, fungsi paling sederhana dalam aljabar atau dalam kalkulus yang paling menggambarkan sebagai fungsi subjektif adalah fungsi polinomial, yaitu AX kuadrat ditambah B kuadrat X dan seterusnya. Sehingga misalkan kita punya nilai X negatif 3 dan 3 akan memiliki daerah hasil yang sama, yaitu 9. Nah, selanjutnya kita punya fungsi injektif. Nah, apa bedanya dengan fungsi subjektif? Setiap elemen pada X atau pada A atau daerah awal itu hanya memiliki satu pasangan di daerah hasil, di mana pasangan di daerah hasil ini tidak ada yang sama. Nah, jelas hal ini berbeda dengan fungsi subjektif tadi, di mana daerah hasil memungkinkan untuk sama. Misalkan untuk fungsi polinomial Y sama dengan X kuadrat, yaitu untuk X sama dengan negatif 3 dan 3 mempunyai daerah hasil yang sama, yaitu 9. Sedangkan untuk injektif, itu
fungsi atau dari hasil yang didapatkan tidak boleh ada yang sama. Sehingga di sini saya memberikan contoh Y sama dengan X, di mana nilai Y itu tidak akan sama untuk setiap elemen pada X. Selanjutnya, fungsi yang ketiga atau macam fungsi yang ketiga yaitu fungsi bijektif. Nah, fungsi bijektif ini adalah gabungan dari fungsi surjektif dan juga fungsi injektif. Karena fungsi surjektif adalah setiap elemen A atau daerah awal memiliki pasangan di daerah hasil, sedangkan fungsi injektif adalah setiap elemen memiliki pasangan masing-masing yang tidak sama, maka fungsi bijektif adalah elemen pada daerah awal dan daerah hasil itu selalu memiliki pasangan. Sehingga di sini sebagai contoh saya berikan adalah Y sama dengan 5X, di mana untuk Y misal 0 sampai 10, maka X-nya udah pasti ada. Kita akan masuk ke operasi-operasi dalam fungsi. Nah, sama seperti operasi pada bilangan, fungsi memiliki 5 jenis operasi dasar, yaitu operasi penjumlahan, operasi pengurangan, perkalian atau distribusi, perkalian biasa, dan pembagian. Nah, di sini kita mempunyai contoh soal, yaitu fx sama dengan 25x min 5 dan gx sama dengan 5x min 1. Di sini kita akan menunjukkan poin 1 sampai 5 terkait operasi fungsi. Nah, di sini kita akan membuktikan poin 1 sampai 5, di mana ketiganya adalah, di mana kelima-limanya adalah untuk poin 1 yaitu penjumlahan yaitu f plus g, fx plus gx, sehingga bisa kita tuliskan yaitu 25x min 5 ditambah 5x min 1 itu sama dengan 30x min 6. Atau apabila kita menggunakan poin keempat, bisa kita tuliskan sebagai 6 kali 5x min 1. Di mana ini memenuhi fungsi atau operasi yaitu kfx. Selanjutnya kita ke poin kedua yaitu pengurangan, di mana f min gx itu sama dengan fx min gx. Nah, kita masukkan nilai fungsi x yaitu 25x min 5. Karena ini pengurangan, kita berikan tanda kurung sehingga tidak salah dalam melakukan operasi, di mana gx adalah 5x min 1. Sehingga setelah dioperasikan, kita akan mendapatkan 25x min 5x yaitu 20x min 5 plus 1 sama dengan negatif 4. Atau bisa kita tuliskan sebagai 4 kali 5x min 1, di mana ini sama dengan 4 kali gx. Selanjutnya kita ke poin keempat. Poin keempat adalah f kali gx sama dengan fx dikali gx. Nah, kita punya fx adalah 25x min 5. Selanjutnya gx adalah 5x min 1. Maka dengan perhitungan aljabar, kita bisa melakukan perkalian yang menjadi seperti ini. Nah, bisa kita hitung yaitu 25 kali 5 adalah 125 x kuadrat. Lalu dikurangi 25x, dikurangi 5 kali 5x plus 5, sehingga hasilnya adalah
125x kuadrat min 25x min 25x plus 5 atau sama dengan 125x kuadrat min 50x plus 5 atau bisa kita pecah kembali menjadi 5 kali D5x kuadrat min 10x plus 1. Nah, selanjutnya kita buktikan poin kelima. Kita tunjukkan sehingga poin kelima adalah fx per gx sama dengan fx-nya adalah 25x min 5 per 5x min 1 sama dengan 5 kali 5x min 1 per 5x min 1. Kita harus mengingat bahwa syaratnya adalah 5x min 1 tidak boleh sama dengan 0. Sehingga sini adalah 5 dengan syarat X tidak sama dengan 1/5. Syarat di sini kita gunakan sebagai syarat ya. Sehingga untuk F per GX 1/5, maka hasilnya adalah 0/0. Oke, baik, kita kembali ke PPT kita. Yaitu, nah, selanjutnya kita langsung masuk ke bab berikutnya. Atau penjelasan berikutnya yaitu mengenai fungsi komposisi. Nah, di sini kita memiliki syarat atau sifat-sifat dari komposisi. Sifat dari fungsi komposisi yaitu antara lain tidak komutatif di mana Fgx atau komposisi Fg tidak sama dengan G komposisi F, serta asosiatif di mana untuk 3 buah fungsi yang dikomposisikan urutan komposisinya bisa dibolak-balik dan selanjutnya memiliki fungsi identitas. Nah, di sini kita memiliki notasi fungsi komposisi yaitu Fgx atau ini dibaca F bundaran G atau secara umum bisa dibaca F komposisi G atau komposisi fungsi G terhadap Fx di mana Gx dalam fungsi Fog atau Fgx ini adalah sebagai fungsi peubah X daripada fungsi F. Nah, kita memiliki contoh yaitu kita kerjakan di notebook atau OneNote. Di sini kita punya yaitu contohnya adalah jika Fx sama dengan 2x pangkat 5 dan Gx sama dengan akar 2x min 5, kita sudah mencari adalah untuk yang A. Yang A kita punya A. Kita tuliskan A saja. Kita sudah mencari F bundaran G, X, atau ini bisa kita tuliskan sebagai Fgx. Dan yang B, kita sudah mencari untuk G bundaran F, X. Atau bisa digunakan sebagai GFX. Nah, kita cari jawabannya di sini ya. Untuk yang A, kita punya fungsi awalnya adalah fungsi Fx. Itu adalah 2x pangkat 5 min 3 akar X. Nah, di sini kita punya variabel bebas X, di sini X, di sini X. Sehingga apabila fungsinya berubah menjadi F, Gx, bisa kita tuliskan sebagai 2 Gx pangkat 5 dikurangi 3 akar Gx. Ini konsepnya ya teman-teman. Berarti bisa langsung kita masukkan saja untuk X-nya adalah Gx. Sehingga 2 dikali
kita mempunyai GX adalah akar 2X min 5 dikurangi 3 akar GX-nya adalah akar 2X min 5 pangkat setengah. Ini kita menggunakan sifat bahwa akar X itu sama dengan X pangkat setengah. Ini 1, ini 2. Kita pakai sifat perpangkatan. Nah, di sini bisa kita hitung seperti yang kita gunakan di sini, di mana sifat pangkat adalah X pangkat A akar N sama dengan X pangkat A per N. Sehingga di sini kita bisa punya 2 kali 2X min 5 pangkat 5 per 2 dikurangi 3 kali 2X min 5 pangkat setengah, kita pangkat lagi setengah. Nah, kita juga harus mengingat bahwa sifat pangkat, di mana XA dipangkatkan N itu sama dengan X pangkat AN. Sehingga jawabannya adalah 2X min 5 pangkat 5 per 2 dikurangi 3 dikali 2X min 5 pangkat seperempat. Ini kita punya untuk FGX atau F bundaran GX. Selanjutnya kita akan mencari untuk GFX-nya atau G bundaran F. Sehingga GFX-nya adalah dari GX. Berarti kita punya tadi GX-nya. GX-nya adalah akar 2X min 5. Sehingga untuk GFX adalah GFX itu sama dengan akar 2Fx 5. Di mana kita punya Fx adalah 2X pangkat 5 min 3 akar X. Sehingga kita ubah 2 kali 2X pangkat 5 min 3 akar X min 5. Ini adalah fungsi komposisi G terhadap F atau fungsi G komposisi Fx. Kita kembali ke bahasan selanjutnya. Selanjutnya kita masuk mengenai grafik fungsi. Nah, grafik fungsi secara umum itu adalah suatu kurva dari fungsi Y dan X atau sesuai variabel yang digunakan entah R dengan theta, X1 dengan X2 dan seterusnya dengan format seperti ini. Kita memiliki bidang kartesian di mana perpotongan-perpotongannya akan memotong di sumbu X atau Y jika ada. Nah, kita harus mengingat juga kalau dalam fungsi itu terdapat fungsi genap dan fungsi ganjil. Ini fungsi genap. Di sini adalah fungsi genap di mana fx sama dengan f min x. Sehingga misalkan kita punya misal kita punya fungsi y sama dengan x kuadrat. Karena fungsi genap adalah fx sama dengan f min x dan kita ingin tahu apakah fungsi y sama dengan x kuadrat ini adalah fungsi genap, maka tinggal kita masukkan untuk x kuadrat apakah sama dengan negatif x kuadrat. Sehingga x kuadrat sama dengan
X kuadrat. Sehingga fungsi Y sama dengan X kuadrat ini adalah fungsi genap. Sehingga untuk kurvanya kita punya adalah seperti ini. Y sama dengan X kuadrat. Begitu juga Y sama dengan min X kuadrat dan seterusnya. Lalu apa fungsi ganjil? Di sini kita punya fungsi ganjil itu adalah apabila f min x, ini harusnya f min x ya, itu sama dengan negatif fx. Sehingga sebagai contoh, apabila kita punya fungsi y sama dengan x pangkat 3, apakah fungsi ini genap? Jelas tidak, karena saat pertama kan fx itu tidak sama dengan f min x. Dimana untuk x pangkat 3 itu tidak sama dengan min x pangkat 3. Sehingga kita cek apakah fungsi ini ganjil. Sehingga kita punya untuk fungsi ganjil adalah f min x sama dengan min fx. Kita masukkan min x pangkat 3 apakah sama dengan negatif x pangkat 3. Sehingga ini adalah negatif x pangkat 3 dan negatif x pangkat 3. Lalu apa bedanya antara fungsi genap dan ganjil? Nah, kalau fungsi genap itu adalah fungsi yang simetris terhadap sumbu x, terhadap sumbu y, so kita punya y sama dengan x kuadrat. Berarti di sini kita punya fungsi seperti ini. Nah, ini sama dengan ini. Sementara untuk fungsi y sama dengan x pangkat 3, kita punya kurva adalah seperti ini. Kita grafiknya. Nah, di mana fungsi ini adalah simetri terhadap sumbu x. Sedangkan fungsi ini adalah simetri terhadap sumbu y. Jadi itu perbedaan antara fungsi genap dan fungsi ganjil. Nah, lalu bagaimana cara menggambar grafik? Untuk menggambar grafik di mana y sama dengan fx, banyak metode untuk mencari atau menggambar grafiknya. Cara paling umum adalah dengan memasukkan nilai x dan y ke dalam bidang kartesian. Sehingga untuk ketemu x1, y1 kita masukkan satu-satu. Nah, cara kedua kita bisa menggunakan konsep turunan yang akan dibahas di video lain, di mana setelah kita turunkan sama dengan 0, kita akan menemukan titik stasioner untuk menentukan apakah fungsi itu naik, turun, dan lain-lain. Selanjutnya kita bisa menggunakan turunan kedua untuk mencari titik belok juga. Titik belok ya. Di sini kita punya naik turun dan cekungan. Sehingga untuk fungsi y sama dengan x kuadrat, kita sebagai contoh saja, kita mencari titik stasioner adalah y sama dengan 2x turunannya, sehingga kita punya titik stasionernya di x sama dengan 0. Setelah kita cek, fungsi ini, 2x ini adalah negatif untuk x kurang dari 0 dan positif untuk x lebih dari 0, sehingga kurvanya adalah seperti ini. Atau di sini kita punya cekung ke atas. Nah, lalu apakah dia ini punya turunan kedua? Kita punya turunan kedua, 2. Karena turunannya ini sudah konstanta, berarti titik beloknya adalah di 0. Atau dia tidak memiliki titik belok, sehingga kurvanya adalah langsung seperti ini saja. Ini saja ya. Nilai fungsi untuk y sama dengan x kuadrat. Selanjutnya,
kita masuk ke inverse fungsi. Nah, di sini kita memiliki definisi bahwa inverse adalah kebalikan. Sehingga atau apabila ditanyakan adalah inverse fungsi, maka adalah kebalikan dari fungsi tersebut. Nah, ini dengan penjelasan adalah jika suatu persamaan Y sama dengan fx dapat diselesaikan untuk x sebagai fungsi dari Y, misal x sama dengan gy, maka f punya inverse dan inverse itu adalah gy f inverse Y. Nah, lalu bagaimana cara mencari inverse? Saya akan jelaskan di sini. Pertama, tentu saja untuk mencari inverse, syarat utama, syarat inverse, syarat fungsi memiliki inverse, itu adalah fungsi tersebut satu-satu. Fungsi satu-satu atau bijektif. Seperti yang kita jelaskan di awal tadi. Nah, kita ambil contoh fungsi yang tidak satu-satu. Sebagai contoh, Y sama dengan X kuadrat. Ini kan fungsi subjektif. Maka kita tuliskan fx sama dengan X kuadrat. Sehingga X itu sama dengan plus minus akar Y. Nah, di sini kita punya dua bentuk fungsi. Atau dua fungsi kebalikan. Sehingga fungsi Y sama dengan X kuadrat tidak memiliki inverse apabila belum diberi batas. Sehingga agar memiliki inverse Y sama dengan X kuadrat ini, misal kita beri interval untuk interval 0 kurang dari X kurang dari tak hingga, sehingga kita hanya menggunakan fungsi yang positif saja, maka fungsi ini memiliki inverse, yaitu X sama dengan Y, atau F inverse Y itu sama dengan Y, atau F inverse X itu sama dengan akar X. Nah, ini kalau kasusnya adalah fungsi subjektif. Tapi kalau fungsinya sudah fungsi bijektif, fungsi satu-satu, maka gampang saja kita mencari inverse-nya. Misal, kita punya fungsi yang sederhana saja, yaitu Y sama dengan 2X min 5. Ini sudah pasti satu-satu, karena setiap X pasti mempunyai pasangan Y, kan? Sehingga, untuk mencari inverse-nya, bisa kita pecah, atau bisa kita pindah ruaskan, yaitu 2X itu sama dengan Y plus 5. Atau X sama dengan Y plus 5 per 2. Dari sini kita manipulasi F inverse Y itu sama dengan Y plus 5 per 2. Sehingga untuk variabelnya kita ubah sebagai fungsi berubah X, maka inverse-nya adalah X plus 5 per 2. Nah, lalu bagaimana cara kita menunjukkan bahwa fungsi tersebut inverse atau bukan? Apakah fungsi tersebut saling inverse ataukah tidak? Maka bisa kita gunakan sifat dari fungsi komposisi. Sehingga sifat inverse untuk fungsi komposisi adalah syaratnya fgx sama dengan x dan gfx sama dengan x. Sehingga kita kerjakan, misal f inverse x ini kita misalkan sebagai gx. Sehingga untuk fx-nya adalah 2x min 5, maka fgx sama dengan 2 dikali gx, di mana gx-nya adalah x plus 5 per 2 min 5
Sehingga isinya adalah X. Lalu untuk fungsi GFX-nya itu adalah X plus 5 per 2. Ini adalah fungsi GX ya. Sehingga X-nya kita ubah menjadi Fx plus 5 per 2. Fx-nya adalah 2x min 5, 5 per 2, sama dengan, ini kita, sehingga ini adalah X. Nah, karena dua-duanya menghasilkan X, maka fungsi Fx ini adalah saling inverse. Atau sehingga terbukti bahwa Gx sama dengan X plus 5 per 2 ini adalah inverse daripada fungsi X atau Y sama dengan 2x min 5. Nah, sekian pembahasan untuk fungsi di video kali ini. Sekian dari saya, terima kasih.